ampun, naruh sendal lu jauh amat, Din. Lu minder sama sendal yang lain. Udah, salam buka dulu, Don. Barangan. Kata aja lu, Din, sendal lu. Pada korengan. Udah. Don, lu mana? Pulang lu tadi. Oh, pulang. Yaudah, habis pulang, ntar lu langsung ronda ya. Gampang, ini udah set dulu ya, 2 menit aja. Hah? Tidur? Iya. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Potong guys. Pepe, cuma begitu aja ya ampun, kebangetan amat sih. Pak Roza, ya. Kelak ke yaumil kiamah yang akan dihisap duluan adalah orang miskin. Sementara orang kaya akan dihisap belakangan. Kenapa bisa begitu, Pak Ustadz? Begini Pak Roja, orang miskin hanya akan dihisap tentang sholatnya. Sementara orang kaya akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Seperti itu. Jarak hisaban antara orang miskin dan orang kaya itu 500 tahun di akhirat. Perbandingannya sehari di akhirat, 70 tahun di dunia. Seperti itu Pak Roja. Ya Allah, kapan gue jadi orang kaya? Sholat tiap hari, doa gak kurang-kurang. Apalagi sini maunya Allah. Beda banget sama saudara-saudara gue. Sholat pada belentang-belentong. Hidupnya lebih enak dia daripada gue. Kopi apa lu kasih ke gue nih? Anjak bener. Ya itu kopinya abang yang semalam ayah panasin. Insya Allah. Kopi semalam lu kasih ke gua. Kalah gua sama Hansip, Lis. Hansip juga mending bang, penghasilannya jelas. Nah abang, boro-boro penghasilan. Hidup aja kagak jelas. Lis, lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gua gini-gini bekas anak orang kaya. Kas, Iya, emang bekas. capek deh. Dibilang sama imam masjid tadi pagi. Nah, gua kan termasuk orang kaya. Masa gua mesti nunggu 500 tahun dihisapnya? Gua mesti cari cara. Gimana gua bisa dihisap duluan sama orang miskin? Bareng sama si Odon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, saya minta sedekahnya, Pak. Dari malam saya belum makan. sekarang nih gue nemuin cara. Gimana gue dihisap duluan? Sebentar ya gue. Bu tunggu sini bentar ya. Ya. Ini ada beras nih buat ibu semuanya. Bawa deh. Ini beras buat saya, Pak. Ini buat ibu. Saya kira nih buat sebulan mah cukup nih. Tapi bagaimana saya membawanya, Pak? Kan saya perempuan. Iya. Pokoknya berat ya. Ya. Dan Ayo, Bang. sini lo. Aduh, Bang. Dan gue mau minta bantuan lu. Ini beras, tolong bawain, lu anterin ke rumahnya si ibu, Bu, emang rumahnya di mana, Bu? Ya, nggak jauh sih, Pak. Cuman kalau naik angkot dari kampung sini mah 2 kali, Pak. Ya namanya itu jauh, Bu. Bukannya deket. Anterin lah, Don. Tolong kenapa? Dan Berat ini, Bang, berat masalahnya. naik angkot urusan ongkosnya apa pulang pergi gue kasih nih. Nih, cukup tuh 2 kali angkot. Atau nih ambil semua nih. Nih seisi dompet gua kasih mau semua deh. Nih.
Tuh, kosong dompet gua nih. Ambil semua deh. Anterin ibu ke rumahnya, ya. Kalau begini nggak berat bang, enteng. Makasih ya pak. Sama-sama. Bang, silahkan bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya gue nemuin caranya gimana gue dihisap kagak perlu nunggu sampai 500 tahun setelah orang miskin. Gue bagiin aja harta gue. Lama-lama kan habis tuh. Gue jadi orang miskin. Assalamualaikum Bang Roja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan kemana aja? Tumben nih. Baru kemarin lagi nih. Iya, jadi begini, aneh kesini dapat amanah dari Pak Rijal. Udah, duduk dulu deh. Sini. Ya, mana nih? Ini Bang, jadi aneh kemari dapat amanah dari Pak Rijal. Pak Rijal menyuruh aneh untuk membayarkan hutangnya karena Pak Rijal sekarang sedang sakit, jadi dia nggak bisa kemari. Ini ada uang sebesar 50 juta. Ya, gue kayak lagi dong. Ya Allah ya Tuhan, anak perawan baru bangun jam segini. Lo kagak sholat subuh? Sholat? Cuma ketiduran lagi. Pak Mali tahu, habis subuh tidur lagi. Bikin miskin. Udah cepetan sana cuci muka. Habis ini ke pasar ya? Enggak ah, ke pasar ya Allah temenin gue. Wah males, lo aja dah. Lo tuh kenapa sih dari dulu kalau disuruh ke pasar pasti males banget. Ini aja kerja apaan gitu? Langsung jangan ke pasar, males. Ih tau ah, pusing kepala gue. Abang lo mana? Mana tahu? Masjid kan. Lagi ngelamunin apa sih bang? Seru banget. Mau kemana lo? Mau ke pasar? Bagi duit dong? Masya Allah. Banyak banget. Lo bilang katanya bagi duit. Kagak segini juga kali bang. 200.000 juga cukup. Di pasar nih sekarang serba mahal. Kan bisa ditawar. Kagak usah ditawar, lu lebihin. Maksudnya gimana sih bang? Begini, kalau ntar lu di pasar, lu belanja sayur, misalnya harganya 10.000 nih. Nah, lu tawar deh, jadi 100.000. Ntar kalau misalkan lu belanjanya nih 100.000, lu tawar, jadi 1 juta. Abang lagi demam. Kenapa jadi ngaco begitu sih bang? Bang, kalau begitu caranya, kita bisa miskin. Emang gua ngarep banget pengen jadi orang miskin. Iya bang, jangan bercanda ah. Siapa yang bercanda? Gua beneran nih, gua serius. Nih tadi ya, waktu gua sholat subuh di masjid. Nah, gua tuh pulangnya bareng tuh sama imam masjid. Dia cerita begini sama gue, Mi. Yang namanya orang kaya, entar dihisabnya sama Allah tuh paling belakangan setelah orang miskin. Gua nggak mau dihisabnya belakangan. Gue pengen dihisab duluan, Mi. Abang kenapa jadi aneh begini sih bang? Di mana-mana tuh, yang namanya orang miskin, kepengen jadi orang kaya. Nah, abang udah kaya, malah pengen jadi miskin. Mi, gue kepengen masuk surga duluan. Gue kagak mau. Dihisabnya mesti nunggu 500 tahun setelah orang miskin. Mana yang namanya di akhirat itu ya? Satu harinya di akhirat itu sama dengan 70 tahun di dunia. Berarti gua dihisabnya 500 kali 70 tahun. Berarti gua mesti nunggu 35.000 tahun dong. Mau lu? Jadi, abang pengen miskin cuman lantaran pengen masuk surga duluan ketimbang orang miskin gitu bang? Oh,
Rojak pengen jadi orang miskin. Ih, masa didapat? Ih, gimana sih, Bu? Oh, gue ada berita. Si Rojak pengen jadi orang miskin. Hah? Nggak salah tuh. Ih, nggak percaya amat. Si Rojak itu pengen jadi orang miskin biar masuk ke sorganya duluan bareng orang miskin. Jadi hartanya kagak diperiksa kelamaan. Ah, canda kali, Po. Emang orang miskin masuk surga bisa duluan? Kalau bohong ngapain tuh? Bininya sampai marah-marah begono. Ih, udah deh ya. Gue nggak punya hak buat ngejawab. Yang punya hak buat ngejawab tuh. Oh iya ya. Ini semua warga mesti tahu nih, penting nih. Duluan nih. Akhirnya bebas juga. Saya harap kamu jangan kesini lagi ya. Kalau saja masih diulangi perbuatan itu, bukan saja kamu kurung di sini, tapi akan saya penjarakan. Siapa juga sih yang mau tidur tumpuk-tumpukan kayak gitu? Cuman sekarang tuh saya bingung mau pulang kemana. Loh. Memangnya kamu nggak punya rumah? Ya udah sekarang gini, kalau memang kamu nggak punya rumah, kamu kembali dan pulang ke rumah orang tua kamu. Ya justru itu Pak, saya malas pulang ke rumah. Udah. Kami tidak mau dengar alasan apa yang kamu akan berikan. Yang jelas sekarang kamu keluar dari sini dan jangan kembali lagi. Siap Pak. Hati-hati ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bunyi dong, biar lakunya mahal lu. Masya Allah, Bang. Abangnya pergi mana sih? Dari tadi yang diurusin burung mulu. Lis, kan gue punya cuma burung doang, Lis. Apalagi mau gue urusin. Cari kerjaan dong, Bang. Abang ini bagaimana sih? Aduh. Bang, kalau abang dapat kerjaan, kan abang dapat duit, Bang. Kalau abang punya duit, kita bisa beli beras. Kalau kita punya beras, kita bisa masak. Abis masak kita bisa makan, abis makan kita bisa kenyang. Lis, kalau nih burung kita jual, kita bakal punya duit. Kalau kita punya duit kita bisa pakai buat beli beras. Kalau kita punya beras, kita bisa bakalan... Terus, kalau tuh burung mati, kita kudu ikut mati juga. Udah deh, Bang. Pokoknya abang kudu cari kerjaan, titik. Lis, hari gini mau cari kerja di mana, Lis? Susah. Ya kemana kek, Bang? Kok malah nanya sama Aye? Bang, abang itu kan laki Aye. Tanggung jawab abang itu ngasih nafkah lahir sama batin buat Aye. Jangan cuma nafkah batin doang lu doyan. Nafkah lahir kagak ada. Maksudnya nafkah batin doang? Iya. Lu udah mulai hitung-hitungan nafkah batin ya? Gua kasih nafkah batin ke yang lain, mau lu? Ya jangan, Bang, kan Aye bercanda. Elah abang gitu aja. Tasbih. Buku agama. Tasbih. Gimana Bang? Udah laku berapa bukunya? Belum ada satupun. Gak ada duit dong. Bang, padahal gua lapar banget. Tadinya mau pinjam duit. Saya juga lapar. Lapar kok malah baca buku, Bang? Baca buku itu lebih bagus. Kalau saya baca buku, batin saya penuh. Jadi saya tidak merasa lapar. Memangnya tuh buku bisa bikin perut kenyang? Nih, Raza. Setidaknya kalau baca buku, kita banyak pengetahuan, batin kita penuh. Jadi saya tidak merasa lapar. Bu, kopinya udah nih, Bu. Ya. Kalau gue tiap kali ke warung, gue
gua taruh duit 50 juta. Lama-lama kan duit gue juga habis. Niat gua kepengen miskin kan bisa cepet kesampaian. Pak! Tasnya ketinggalan. Makasih, Bu. Ya ampun, Lis. Lu cuma beli beras doang? Lah gimana, Po? Duitnya cuma cukup buat beli beras seliter doang. Nah terus kalau kagak ada lauknya, makan pakai apaan? Kasian dong si Epen. Kagak apa-apa, si Evan mah udah biasa prihatin. Lu gimana sih, Lis? Dia belum waktunya diajak prihatin. Dia tuh masih butuh gizi biar otaknya cerdas. Lah kita juga maunya begitu, Po. Kalau kagak ada duitnya, kita mau ngomong apa? Nih. Ya Allah. Biar nasi ada temennya. Ya Allah, kagak usah, Po. Kagak usah. Gue kagak ngasih elu orang buat si Epen. Ya Allah. Ya Allah. Pen, akhirnya lo ada lauknya, Pen. Alhamdulillah. Makan tempe sama tahu hari ini. Ya Allah, makasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama siapa sini? Sendirian? Iya sendiri. Nyak sengaja datang kemari. Soalnya ada yang mau Nyak tanyain. Soal apa, Nyak? Nanti aja di dalam. Ada apa sih, Nyak? Kok kelihatannya serius bener? Itu soal berita yang Nyak dengar. Berita apa? Si Rojak pengen hidupnya jadi orang miskin, bener? Oh, itu. Mak dengar dari siapa? Benar nggak begitu? Hah? Iya, Mak. Soalnya Bang Rojak takut nanti kalau dia mati dihisapnya belakangan. Dia diceritain sama imam di masjid bahwa orang kaya tuh dihisapnya belakangan, yang diduluin orang miskin. Nah makanya dia pengen jadi orang miskin. Ya Allah, paham dari mana? Emangnya lu mau hidup susah? Ya kalau Rohmi sih nurut apa kata Bang Rojak aja, Mak. Kagak. Lu harus berontak. Lu pikir hidup susah tuh enak? Hah? Mau apa-apa kagak bisa beli? Ya habis gimana dong, Mak? Entu kan udah jadi keputusannya Bang Rojak. Lu larang dong. Lu kan bininya. Lu berhak hidup disenengin, bukan untuk dimiskinin. Ya udah kalau gitu emak langsung ngomong aja sama Bang Rojak. Jangan sama Rohmi. Iya. Gue bakal ngomong sama dia. Gimana? Yang ada makin lapar, Bang. Ya udah kita cari makan. Lah katanya abang nggak punya duit. Ya udah ke warung aja. Siapa tahu ada rezeki. Ayo. Din, ngapain lo di mari? Oh, lu mau maling ya? Kalau gitu mulut tajam amat kok. Bisa tuh buat kerot pensel alis. Udin, kalau kesini kagak mau maling, mau ngapain? Mau ngapain? Ini po, kasih ayah kerjaan apa po? Ayah bosen po, hidup gini mulu. Nganggur kagak enak. Tunggu ya, tunggu. Tukang kebon, udah ada. Supir, Nah itu bisa. udah ada. Pembantu, nah kalau itu udah ada 2. Ya. Satpam, ada 3 tuh. Udah ada 3. Kagak ada, Jin. Kagak ada, tempat lain aja ya. Ya, buru-buru. Gak bisa jadi 4 satpamnya.
Kagak bisa, Udin. Lewat sana, jalannya. Ya tolong nggak, Po. Kalau nggak gini deh, pinjemin air duit 200.000 aja, Po. Hah? Nanti saya ganti. Din, lu bagaimana sih pikirannya? Lu kan kagak kerja ya? Terus ntar lu gantinya pakai apaan? Iya, kagak aja, lu aneh deh. Tolongin lah, Po, kasihan. Si Epen belum makan, Po. Oh, belum makan. Din, gue kasih tahu nih, cakep tuh kalau belum makan. Bagus buat latihan puasa. Ya kan? Cakep. Gini ya, Din ya. Gue saranin mendingan lu jauh-jauh dari Maria. Soalnya gue takut ntar lu gelap mata nih. Loh, lihat barang-barang gue no, cakep-cakepan, bagus-bagus, gelap mata. Lu ntar boyong-boyong lu sampai sono tuh. Waduh, bahaya banget. Mendingan aku sana, ya? Din, gimana gini ya? Gue hitung sampai 3. Kalau hitungan ketiga lu kagak kesono juga, gue teriakin maling ya. Ya, 1, 2, 3. Iya, Pak, Po. Cuci pakaian harus setrika. Kagak bisa, Udin. Minta, Udin. Iya. Bu, Iya Pak, mau makan? ya kasih sayur, dadar telur, sama semur jengkol. Oh, semur jengkolnya habis Pak. Tinggal pete aja ini. Nggak apa-apa, setengah papan. Nih orang nekat banget. Katanya nggak punya duit. Terus ntar bayarnya gimana tuh? Kok bengong? Pesen dong. Iya Pak. Ya Allah, susah banget pengen jadi orang miskin. Masa gara-gara harta banyak gue kalah sama orang miskin? Ya Allah, kan engkau bisa tuker orang kaya dihisap dulu. Enaknya kalau kita miskin, masuk surga bisa dulu. Oh, Aladim. Aduh, lihat-lihat dong, Ben, kalau jalan. Udah nggak apa-apa deh, kita tabrakan sama-sama nggak sengaja ya. Ngelamun sih, mikir apaan sih Bang? Bukan urusan anak kecil. Ih, Nih, buat lu. buat apaan Bang? Ya, dia buat lu. Nih, ambil. Enggak Abang, Epen kan belum ulang tahun. Ya, anggap aja ini sedekah. Epen kan masih punya bapak, bukan anak yatim. Ben, bapak lu tuh kan sekarang hidupnya lagi susah. Jadi ini terima, anggap aja sedekah. Nih. Yang susah kan emak sama bapak, bukan Epen. Buat Epen, nggak apa-apa susah harta. Yang penting senang hati. Sok tahu lu. Itu kan kata Ustadz. Emang nggak pernah dengar? Nah, ketahuan nggak pernah ngaji ya. Tahu Bang, dompetnya jatuh. Bang, tunggu. Aduh. Ya Allah. Banyak bener uangnya. Rojak tuh. Gue denger kan dia pengen miskin. Gue minta tolong dia aja. Rojak, Jak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din? Iya, Jak. Gimana lo? Kayak lu kusut amat. Gimana kagak kusut, Jak, kalau kita hidup serba kekurangan? Bisa tolongin gue nggak, Jak? Tolongin apa? Pinjemin gue duit 200.000 aja, Jak. Di rumah udah gak ada beras, Jak. 200.000. Din, jangankan 200.000. 1 juta juga gua ada. Lu nggak usah pinjem. Alhamdulillah. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Ya, tenang aja. Dompet gue nya kemana ya? Mulai ada dia. Jak, lu kira-kira dong, Jak, kalau mau ngina orang miskin kira-kira dong, Jak. Jangan main-mainin gua mulu apa? Enggak, gua bener, Din. Dompet gua kagak ada nih, beneran. Kayaknya jatuh deh. Iya. Jatuh di mana? Jatuh di mana, Jak? Kita cari, Jak. Yuk, cari yuk. Jangan. Nggak usah dicari segala. Udah biarin aja. Tuh dompet gua sih, gua kepengennya mendingan hilang sekalian. Kalau perlu tuh, ame duit-duitnya tuh hilang tuh semuanya tuh. Norak lu ah. Beneran, Din.
gue kepengen jadi orang miskin. Lu menghina gue ya? Lu menghina gue mentang-mentang gue orang miskin ya? Gue beneran gue kepengen jadi orang miskin. Gue sumpahin, Allah denger doa-doa lu, biar doa lu diijabah, lu jadi orang miskin. Lu ngerasain susahnya tuh hidup jadi orang miskin. Amin. Alhamdulillah. Din, lu kalau berdoa buat gue terus kayak tadi Tahu ah. Din, Tahu. berdoanya begitu terus buat Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Epen. Ada apa, Pen? Ini, Po, mau nyerahin ini. Lah, dompet siapa tuh? Dompetnya Bang Rojak, tadi jatuh di jalan. Oh iya, dompetnya si Abang. Ya Allah, Abang ceroboh bener sih. Ini kenapa isinya banyak banget? Permisi ya, Po. Iya, makasih ya, Pen. Tunggu. Ada apa, Po? Buat apaan, Po? Hadiah. Sebab lo udah mulangin dompet laki gue. Enggak, Po, makasih. Ambil aja, gue ikhlas. Justru karena ikhlas, Po, saya nggak mau terima. Kok gitu? Kalau saya terima, Po, nanti keikhlasan saya hilang. Sebab tadi ganti sama duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, si Epen. Saya lihat bukunya, Pak. Yang ini harganya berapa, Pak? Bapak minat? Iya, Pak. Terserah Bapak mau bayar berapa. Masa gitu, Pak? Itu cara saya menjual buku-buku pelajaran agama. Kalau ini cukup nggak, Pak? Oh, cukup. Sangat cukup. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bu, berapa semuanya? Semuanya 40.000, Pak. Kemarin, Pak. Makasih. Alhamdulillah masih ada sisa 10.000. Gimana caranya supaya gua cepet jatuh miskin? Apa gua buang aja nih duit? Waduh! Astagfirullah. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana ini? Innalillahi. Gimana? Ini kayak pingsan kayaknya nih. Tapi gimana nyembuhannya nih? Wah, ini gimana nih? Bang, gak apa-apa, Bang. Bang, bangun, Bang. Aduh, Pak Polisi. Saya bener-bener minta maaf nih, Pak. Saya bener-bener kagak sengaja. Orang tadi ngelempar tas dari seberang sana loh. Bener-bener kagak kepikiran kalau tas saya tuh bakal kena orang ini. Aduh, ampun nih, bener-bener gak sangka deh. Aduh, maaf ya. Tenang, Pak. Kami mengerti, Pak. Justru kami berterima kasih pada Bapak. Karena Bapak telah menghentikan orang ini. Maksudnya bagaimana, Pak? Begini, Pak, maksudnya, Pak. Orang ini sedang kami kejar, Mas. Karena orang ini baru saja melakukan penjambretan pada seorang perempuan yang baru saja mengambil uang di bank, Pak. Gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Udah nyelamatin uang saya. Maaf, Bu. Bukan kami yang menangkap dia, Bu. Tapi Bapak ini. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Rezeki jangan ditolak loh, Pak. Dosa. Gak apa-apa, saya ikhlas benar. Udah ya, Pak. Makasih ya, Pak. Gimana? Bu, ini nggak usah, Bu. Bu.
Abang benar-benar hebat, Bang. Yang bilang hebat siapa? Ya abang bisa tahu gitu kalau di warung nasi itu bakal ada yang beli buku abang. Yang bilang tahu juga siapa? Ya buktinya abang bisa traktir. Padahal kan jelas-jelas abang nggak punya uang. Nah berarti kan abang tahu kalau di warung nasi itu bakal ada yang beli buku lo buat kita makan. Yang hebat itu Allah. Allah Maha tahu segalanya. Dan yang memberi rezeki untuk kita ya Allah. Sekarang kamu mau tidur di mana? Nggak tahu bang, paling di pos ronda. Pos ronda? Mending di musola aja. Kalau kamu tidur di pos ronda, nanti kamu masuk angin. Nggak bisa bang, orang kayak gua mah nggak bakal ada yang terima bang. Badan tatuan gini terus nggak pernah sholat. Gak usah khawatir, musola itu untuk semua orang. Mau tatoanmu tidak, merdeka kalau di musola. Itu rumah Allah. Iya bang. Iya bang. Gampang tinggal dibiasakan. Iya bang. Jamila! Mana sih tuh anak? Jam! Mana sih tuh anak? Jamila! Siapa kok? Astagfirullahaladzim, anak perempuan ngapain sih lu naik-naik pohon? Yalah, Pok. Zaman sekarang nih ya, perempuan yang ikut perang tuh udah banyak. Nah, ayah baru naik pohon, kok udah kaget? Lu cepetan turun dah, tuh ada si Ibrahim tuh nyariin lu. Ngapain sih Pok dia nyari ayah? Ini mana gue tahu. Buruan. Ah. Ngapain sih tuh anak mami nyariin ayah? Rojak. Lu mau ketemu si Jamila ya? Iya bang. Gue mau kasih tahu sama lu ya. Jodoh buat si Jamila adik gue itu. Gue kagak ngeliat tuh apa dia anak orang kaya atau anak orang kagak punya. Yang penting dia harus sayang sama Jamila. Siap. Dan juga mesti ngerti urusan agama. Iya bang, ngerti bang. Ya syukurlah kalau lu ngerti urusan agama mah. Tapi gue mau tanya sama lu nih, berapa hadis sih yang lu hafal? Ngaji aja gue cuma sampai qiro 2. Itu juga kagak tamat. Boro-boro gue hafal hadis. Bang, tadi si Baim kesini. Mana dia? Udah balik. Balik? Kok cepet amat? Kan dia nyariin ayah, Bang. Kenapa nggak disuruh nunggu sih, Bang? Cowok kagak bisa baca Quran, mau dijadiin pacar. Iyalah, Bang. Sekarang nih ya, yang penting sholat. Apa ya, Bang? Gua mah heran sama omongan lu tadi siang. Sholat aja udah cukup. Agak perlu apal hadis. Mas semua orang juga udah tahu. Kalau nanti kita mati nih, Bang, yang dihisap pertama kali apa ya? Ya sholat, bukan menghafal berapa hadisnya. Iya benar. Tapi bagaimana sholat kita ini bisa khusyuk menurut Allah kalau kagak dilengkapi ame hadis sebagai petunjuk sholat? Emangnya abang udah hafal berapa hadis? Ya nggak banyak sih. Tapi kan gue belajar terus. Ya elah bang, kalau gitu jangan nyuruh orang hafalin. Suruh aja dia belajar. Biar sama kayak abang. Beres kan? Des banget tuh omongan. Semut bangkok. Wah. Gila tuh. Gue harus ganteng dulu nih. Jamila! Loh, ada apa? Enggak. Tadi kan gua ke rumah lu.
Cuman apesnya yang nemuin gue malah abang lu. Lo gimana sih? Abang gue yang nemuin lo, malah lo bilang apes. Iya, abang lu tuh nanya ke gue tuh pertanyaan yang norak gitu loh. Ya kan harusnya abang lu tuh nanya ke gue, sekolah gue tuh lulusan apa, bokap gue kerja di mana, terus itu rumah gue ada berapa, mobil gue ada berapa. Ini yang ditanya ke gue, udah berapa hadis yang lu hafal? Lah, ya bagus dong lo ditanya kayak gitu. Bagus dari mana? Lu kan tahu gue tuh lulusan teknik, bukan pendidikan agama. Kalau deh, maksud lo apa nemuin gue? Nah, maksud gue tuh pengen lu tuh ngebujuk abang lu biar merubah persyaratannya. Ya apa aja deh. Tapi serius nih Jamila, bisa nggak? Oh, nggak bisa, sah. Nah, bujuk lah. Mungkin kalau misalkan lu yang bujuk, abang lu kan mau dengerin lu kan adik kesayangan. Ya. Bocah ngeyel banget ya. Nggak bisa, susah. Abang gue itu peraturannya kaku. Dan dia pasti milihin calon imam buat gue itu yang beriman, yang punya akhlak, yang pintar baca Al-Quran. Bukan anak mami yang suka keluyuran kayak lo. Aduh. Tahu. Anak mami. Ya ampun. Gua dong anak mami. Jamila. Mile. Udah, lu main kabur-kaburan aja sih. Apaan sih lo? Mau gue jepret lagi lo pakai ketapel? Iya, enggak, Mile. Tapi seriusan deh, yang tadi itu kayak gue bilang, bujukin abang lu biar ganti persyaratannya. Kita bisa deketan. Dih? Lo pikir gue mau deket sama lo? GR banget. Waduh, Mile, nggak usah munafik deh. Gua tuh tahu lu tuh suka sama gua, karena suka perhatiin gua. Elah, kalau misalnya gue lihat-lihat lo itu bukan berarti gue suka sama lo. Ya gue punya mata, suka-suka gue mau lihat siapa. Wah, enak muda. Lu ngapaan lu dua-duaan di sini? Lu ngeri takut dapat fitnah? Ya, ngatain Jamila takut, Bang. Jamila nggak ngapa-ngapain di sini. Aku nih Bang Ancit nih, usil aja, ganggu kita lagi asik berduaan. Gua bukannya usil, gua ngingetin. Nah, jangan sampai kejadiannya enggak. Nih ya, Bang Ancit ya. Katanya Pak Ustadz itu, di mana ada dua insan yang sedang berdua-duaan, disitulah ada orang ketiga, dan biasa orang ketiga itu adalah setan. Rese lu anggap gua setan. Lu enggak tahu gua sih. Untung lihat dulu, Pen. Kalau yang ketiga setan, berarti yang keempat malaikat. Malaikat? Iya, yang nyelamatin umat dari perbuatan maksiat. Yang ngingetin abang sama empok supaya jangan deketin zina. Paham lo? Paham ye. Apa lo? Anak muda sekarang kalau dibilangin kok jadi dengerin lo. Hus. Aduh, hus. Aduh, dibuang aja di sini lagi. Hus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Umar. Pak RT, kenapa ayamnya masuk ke masjid? Kagak tahu nih. Mungkin gara-gara musola di sini kosong, kagak ada yang ngunjungin. Jadinya ayam pada mikir, daripada musola kosong, mending dia aja ngisi. Marbotnya kemana? Itu dia Pak Umar. Marbotnya udah tua, sakit-sakitan. Jadi ya sekarang kagak ada marbot. Kesempatan. Di sini nggak ada marbot. Lu kerja di sini jadi marbot ya? Mau? Aduh, Pak Umar. Ya. Kita kagak bisa gaji marbot nih, kagak ada iurannya. Paling kita cuma bisa ngasih makan sehari 3 kali. Bagus itu. Kamu kerja di sini jadi marbot. Tidur di sini sehari makan 3 kali. Daripada di pesona masuk angin. Mau kan? Lu mau jadi marbot? Boleh deh. Waduh, rajin amat Din bakar singkongnya. Bener rajin, Don. Emang kagak ada yang bisa dimasak di rumah. Nggak ada bisa dimasak. Masa sampai segitunya, Din? Din, tadi gue disuruh Bang Rojak nganterin beras ke rumah pengemis. Udah gitu gue dikasih upah gede lagi nih. Nih. Tuh. Tuh. Tapi gue heran sama lu. Kan lu tetangganya, kenapa nggak dikasih beras, Din? Bang Don,
gue emang orang miskin. Tapi gue masih bisa kerja. Gue nggak perlu yang namanya ngarepin belas kasihan daripada orang kaya tuh. Apalagi orang kaya si Rojak tuh. Aku gue minta belas kasihan dari dia. Lu jadi marah-marah sama gua kan cuma nanya, Din. Nanya lu nggak enak, Bang. Ngeleh. Bang Odan sendiri nggak dapat sumbangan beras dari para ojek kan? Lu jangan salah, Pen. Gua beras dapat. Upah nganterin juga dikasih. Ini namanya rezeki. Kita kalau dikasih jangan ditolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah pulang. Mak. Iya, beli apa aja sih? Nih, Cepat. banyak banget. Buat kebutuhan bulanan. Jadi begini, Mak. Emang sengaja nih, Mak, kita datang kemari. Supaya Mak tahu kenapa nih Rojak bagi sedekahnya nih banyak-banyak. Ya udah ngomong dong. Gue pengen dengar dari mulut lu. Kagak dari orang lain. Biar clear. Mak, Rojak mau ngabisin harta Rojak. Rojak kepengen jadi orang miskin, Mak. Astagfirullah. Bang, abang tuh kagak boleh kufur nikmat. Allah sudah memberikan semua ini kepada abang karena Allah percaya abang kagak bakalan khianat dengan rezeki berlimpah yang abang pegang. Lagian juga kan alhamdulillah selama ini udah abang pakai di jalan kebaikan. Itu dia yang gue pikirin, Mi. Abang juga ntar nih mau ngabisin harta juga di jalan yang baik, pakai cara yang baik. Makanya abang juga kepengen jadi orang miskin. Buat apa? Supaya kita semua nih ntar bisa dihisab duluan di hari kiamat. Astagfirullah. Berarti apa yang gue denger itu bukan hanya sekadar gosip. Gue sih nggak setuju. Lu tega, ngajak si Rohmi hidup susah-susah lagi. Gue kagak setuju. Enak aja lo, anak gue bakalan hidup belangsak diajak susah ame lo. Mak, tapi Rojak dulu yakin bener, Mak. Bang, abang juga kagak boleh egois gitu dong. Kita semua kan belum siap sama keputusan abang. Gimana sih? Lu bini gua harusnya dukung abang dong. Tapi bang, bukankah Allah lebih menyenangi orang-orang yang kuat imannya, kuat badannya, dan juga kuat hartanya? Lagian juga kan kefakiran itu akan semakin ngedeketin kita kepada kekufuran. Abang mesti ingat itu, Bang. Roza, ini kalau demokrasi lu udah kalah. 1 lawan 2. Masih aja lo membangkang, Gue pecat lo jadi mantu. Mau? Pak RT, naikinlah walau sedikit. Kan udah lama gaji saya nggak naik-naik. Pak RT, saya tahu ya. Di zaman sekarang apa-apa serba naik, serba mahal. Ya enggak? Cabai naik, bawang naik, semuanya pada naik. Gimana saya nggak bingung? Odon, gue belum bisa naikin. Ya. Jatah gaji dari iuran warga, ya cuma segitu buat lo. Ya ampun Pak RT, kan bisa minta lebihnya dari warga. Gampang kan? Gampang. Kagak bisa segampang itu, Odon. Berarti Pak RT nggak bisa memberikan nasib saya. Lah bukannya begitu.
Mesti harus ada rapat RT dulu kalau mau naikin gaji lo. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masalah apa nih? Serius amat. Anu, Borjak. Anu. Nih, Bang. Tiap hari saya begak, Bang. Mau naik gaji mulu. Gua mah heran dari tadi orang-orang pada ribut urusan rejeki kepengen nambah. Padahal yang namanya rejeki nih, kalau nambah terus, nambah tuh rejeki, lama-lama kita bakal jadi orang kaya. Nah, yang namanya orang kaya, ntar lama tuh dihisabnya sama Allah. Lama dihisab, lama juga masuk surganya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dia habis perut ceramah di pagi. Permisi dulu ke bang. Nonong aja. Nanti biarin aja suka-suka dia. Udah, sekarang ngapain lu depan rumah gua? Gaji PT taiki. Gaji mulu. Bang, bangun udah subuh. Nih, sholat subuh dulu, sono. Enggak. Percuma gue sholat, Lis. Hidup juga gigi aja. Enak aja kalau ngomong sembarangan ya. Sholat sono dosa lo nggak sholat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kedua mertua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Hilangkanlah kekayaan kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang miskin ya Allah. Agar keluarga kami bisa dihisap duluan. Dan gak perlu menunggu dihisap sampai 35.000 tahun ya Allah. Kagak! Gue gak bakal aminin. Doa apa nih tuh? Di mana-mana orang berdoa minta rezeki. Lu malah minta jadi orang miskin. Nyebelin. Hadirin. Ren, lu sholat tempat babe lu lagi tidur. Emang babe lu mayat apa? Beh, emang mayat aja yang disolatin? Kalau belum jadi mayat, ya harus sholat dong, Beh. Boy, kalau jadi marbot harus bisa ada. Ini saya buatkan buat kamu, ya. Nih. Tapi bang, emang boleh ya azan sambil baca begini? Lagian seumur umur gua nggak pernah azan. Boleh, namanya juga belajar. Bisa kan, Boy? Bisa dong. Bisa nggak, Bang? Pinjemin beras 5 liter aja, Bang. Seminggu cukup lah itu, Bang. Bukannya gua nggak mau kasih pinjam. Den, warung ini aja modalnya boleh ngutang. Alah, Bang, kasihan apa, Bang? Si Epen sama Lilis belum makan, Bang. Saya janji dah, Bang. Sekali aja nih. Jaminannya ntar dah tuh.
surat tanah warisan saya. Alah, tanah di situ posisinya nggak bagus. Buat nanam aja susah, apalagi untuk dijual. Nggak bakal ada yang mau beli, ngerti lo? Jadi gimana bang? Gak bisa saya dipinjemin beras bang? Nggak. Seliter aja deh bang. Nggak. Sekepel bang. Nggak ya nggak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Saudara lu jadi meminjemin? Kagak Lis. Gue udah ngomong baik-baik, masih nggak dikasih juga. Lu kenapa kagak maksa aja sih, Bang? Udah gue paksa Lis, masih nggak dikasih juga. Ya Allah. Kita mau makan apa, Bang? Udah Lis, gak usah sedih kan ada singkong Lis. Singkong mulu. Tiap hari singkong mulu. Kalau kagak direbus, dibakar, direbus, dibakar. Perut ayam sampai mules. Ya udah besok lu kalau repot direbus, dibakar, direbus, dibakar. Besok ada singkong, langsung lu gragol. Pak RT, kita protes nih. Masa marbotnya tampangnya kayak gini? Kita ogah sholat ke masjid atau ke musola yang azan taton kayak begini. Tenang. Emangnya kenapa? Hah? Yang ajan itu kan mulutnya dia, bukan tatonya. Ya udah. Oke. Sekarang mau kalian apa? Pecat aja marbotnya. Benar. Pecat aja. Oke. Saya akan pecat nih marbot. Tapi saya pengen nanya sama kalian semua. Di antara bapak-bapak semua ini, ada kagak yang mau ganti jadi marbot? Nah udah. Lu aja. Kalau ada yang mau, kerjanya bersihin musola, ya, ngepel, nyapu, ajan tepat waktu. Sama tuh lagi nih yang paling penting, nyikatin tuh karpet musola seminggu sekali. Kalau ada yang mau, ya, saya akan kasih upahnya dengan sama kayak marbot ini. Saya kasih sehari kasih makan 3 kali. Gimana? Makan di rumah juga bisa. Gimana? Ada yang mau kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini saya terlambat. Maaf ya. Iya Pak. Maaf nih. Pak RT. Iya Pak Rojak. Ini masalah marbot. Ini masalah gajinya marbot. Biar untuk gajinya biar saya aja deh yang bayarin. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti saya siapin gaji buat marbot ya sebulannya 10 juta deh. Tapi kan lu tuh Hansip. Hansip tuh tugasnya jaga sendal. Emangnya lu udah pengen mati sekarang, heh? Kepengen, Mak. Kepengen mati bener. Tapi ntar kalau udah miskin. Jangan nunggu miskin. Sekarang aja. Benar, Pak. Nolak rezeki itu hukumnya dosa. Gagal lagi deh. Gua jadi orang miskin. Kalau